Pada aktivitas pertama, saya mengeringkan baju yang sudah saya cuci dengan mesin cuci. Tujuannya supaya air yang masih ada di kain bisa berkurang sampai baju jadi kering. Dengan dikeringkan, baju jadi tidak lembab dan tidak bau. Selain itu, kalau baju sudah kering, baju bisa langsung disetrika, dilipat, disimpan, dan dipakai lagi. Kegiatan ini penting dilakukan setelah mencuci, karena kalau baju tidak dikeringkan dengan baik, baju bisa menjadi apek dan kurang nyaman saat dipakai. Jadi, tujuan mengeringkan kain adalah supaya baju bersih, rapi, dan siap dipakai kembali. Setelah selesai menjemur pakaian, saya sarapan. Menu sarapan saya adalah telur rebus dan kentang rebus. Saya memilih telur rebus karena telur mengandung protein yang baik untuk tubuh. Selain itu, saya juga makan kentang rebus sebagai sumber karbohidrat atau pengganti nasi. Kentang dapat membantu memberi energi untuk tubuh sehingga saya bisa lebih semangat menjalani aktivitas selanjutnya. Selain itu, telur rebus dan kentang rebus juga dapat membantu mengurangi asupan kalori karena cara memasaknya tidak menggunakan banyak minyak atau bahan tambahan lainnya, cukup untuk merebus saja. Makanan ini lebih sehat, sederhana, dan tetap mengenyangkan. Dengan sarapan terlebih dahulu, tubuh saya terasa lebih siap untuk memulai kegiatan di pagi hari. Pada sore hari, saya menyempatkan untuk menyetrika pakaian sebelum pergi jogging. Kegiatan ini saya lakukan agar pakaian yang sebelumnya sudah dicuci dan dijemur menjadi lebih rapi. Dengan disetrika, pakaian terlihat lebih halus dan tidak kusut. Selain itu, menyetrika pakaian juga membuat pakaian lebih mudah untuk dilipat dan disimpan di tempatnya. Saya melakukan pada sore hari agar pekerjaan rumah bisa selesai terlebih dahulu sebelum saya melakukan kegiatan lain. Setelah pakaian selesai disetrika, saya baru pergi jogging. Dengan begitu, waktu sore saya bisa digunakan dengan baik, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga.
Kegiatan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh supaya badan tetap sehat, kuat, dan segar. Olahraga juga bisa membuat tubuh lebih segar dan tidak mudah lelah. Selain itu, olahraga juga bisa membuat pikiran menjadi lebih rileks. Sebelum jogging, alangkah baiknya melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dilakukan supaya tubuh lebih siap sebelum mulai berolahraga. Selain itu, pemanasan juga bertujuan untuk melemaskan otot-otot, mengurangi risiko cedera, dan membuat tubuh lebih nyaman saat bergerak. Dengan melakukan pemanasan, badan akan terasa lebih ringan dan nyaman saat jogging. Oleh karena itu, pemanasan penting dilakukan sebelum olahraga agar kegiatan jogging bisa berjalan dengan baik dan tubuh tetap aman. Jogging adalah olahraga ringan yang dilakukan dengan lari pelan atau lari santai. Kegiatan ini mudah dilakukan dan tidak membutuhkan alat yang rumit. Jogging biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dengan jogging, tubuh jadi lebih aktif bergerak sehingga badan terasa lebih sehat dan bugar. Selain itu, jogging bisa membantu menjaga stamina, melatih pernapasan, dan membuat tubuh tidak mudah lelah. Bukan cuma bagus untuk badan, tetapi jogging juga bisa membuat pikiran lebih rileks dan suasana hati menjadi lebih baik. Karena itu, jogging termasuk olahraga yang baik untuk dilakukan secara rutin agar tubuh tetap sehat, kuat, dan bugar. Ketika pulang ke kos, saya melakukan jalan santai setelah selesai jogging. Tujuannya agar tubuh tidak langsung berhenti bergerak setelah berolahraga. Jalan santai membantu tubuh menyesuaikan diri kembali setelah banyak bergerak saat jogging. Selain itu, jalan santai juga bisa membuat napas menjadi lebih teratur, detak jantung perlahan kembali normal, dan badan terasa lebih rileks. Kegiatan ini penting dilakukan karena setelah jogging, tubuh masih terasa lelah dan membutuhkan waktu untuk beristirahat secara perlahan. Dengan jalan santai, kaki dan tubuh tidak terasa kaku dan badan menjadi lebih nyaman. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu mengurangi rasa capek setelah berolahraga. Saya juga memasak sayur dengan sayur yang ada seperti sawi putih, wortel, dan kembang kol. Menu ini saya pilih karena mudah dimasak dan baik untuk kesehatan. Sawi putih bermanfaat untuk membantu menjaga pencernaan karena mengandung serat dan vitamin yang baik untuk tubuh. Wortel bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A serta membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Kembang kol bermanfaat untuk membantu menjaga daya tahan tubuh karena mengandung vitamin yang baik bagi kesehatan. Selain itu, bahan yang saya gunakan juga ada bawang merah, bawang putih, cabai, serta
telur sebagai sumber protein. Dengan bahan-bahan tersebut, makanan yang saya masak menjadi lebih sehat, bergizi, dan seimbang. Hal pertama yang saya lakukan adalah menggoreng terlebih dahulu bumbu yang digunakan, seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kegiatan ini dilakukan agar bumbu menjadi lebih harum dan rasa masakan menjadi lebih enak. Setelah bumbu matang, barulah sayur dimasukkan, seperti wortel, bunga kol, dan bahan lainnya. Tujuannya agar semua bahan bisa matang dengan baik dan bumbu dapat meresap ke dalam sayur. Dengan begitu, masakan menjadi lebih harum dan siap untuk dimakan. Setelah itu, semua sayur diaduk kembali agar bumbu tercampur merata. Saat bumbu dan sayur sudah setengah matang, saya memasukkan 1 butir telur sebagai sumber protein. Kemudian, semua bahan diaduk supaya telur, bumbu, dan sayur menyatu dengan baik dan matang secara merata. Dengan begitu, masakan menjadi lebih enak, bergizi, dan siap untuk dimakan. Setelah tadi makan malam, saya melanjutkan kegiatan dengan belajar dan mengerjakan tugas statistika. Saya melakukan kegiatan ini karena saya ingat bahwa deadline tugas saya sudah dekat, jadi saya harus segera menyelesaikannya. Belajar dan mengerjakan tugas di malam hari membuat saya bisa lebih tenang dan fokus karena kegiatan lain sudah selesai dilakukan. Dengan begitu, saya bisa lebih mudah memahami materi statistika dan mengerjakan tugas dengan lebih baik. Selain itu, mengerjakan tugas lebih awal juga membuat saya tidak terburu-buru. Oleh karena itu, saya memanfaatkan waktu untuk belajar dan menyelesaikan tugas agar pekerjaan saya bisa selesai dengan tepat waktu.